Shalom saudara-saudaraku. Kita bertemu lagi dalam hari ini dengan saya, Pendeta Nixon Siburian, dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih memberikan napas kehidupan buat kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih izinkan kami bersekutu dan bahkan menikmati hidup yang Engkau berikan. Biarlah Tuhan kami akan memulai aktivitas kami. Tapi sebelum kami memulai aktivitas kami, biarlah kami menggunakan firman-Mu sebagai panduan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita harus katakan selamat datang September. Kamis 1 September, kita diserami dengan firman Tuhan yang saya ambil dari Yesaya 45 ayat 12. Firman Tuhan, Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, terkadang dalam kehidupan kita ini kita tidak mengenal dan tidak mampu menempatkan di mana Allah kita buat dalam sisi kehidupan kita. Ketika duka cita datang kepada kita, kita katakan bahwa Allah tidak peduli dengan kita. Allah tidak memperhatikan kita. Lalu kesimpulannya kita katakan Allah tidak ada. Lalu ketika sukacita diberikan kepada kita, kita katakan bahwa sukacita itu adalah karena kekuatan dan karena kemampuan kita. Dan bahkan kita katakan selalu keunggulan dan kebesaran dan bahkan kepintaran kita. Lalu kita harus katakan ketika kita menderita, ketika duka cita datang kepada kita, kita akui bahwa Allah itu tidak ada. Tidak melepaskan kita dari penderitaan. Lalu kita ketika bersukacita, kita selalu menekankan sukacita itu datang karena kekuatanku, karena kehebatanku, karena kejagoanku. Lalu pertanyaan sekarang bagi kita, di saat sukacita datang, kita mengandalkan kekuatan kita dan itu terjadi oleh karena kekuatan kita. Ketika duka cita datang, itu kita rasakan kehadiran Allah tidak ada. Lalu pertanyaan bagi kita, di mana posisi Allah dalam kehidupan kita? Suka dan duka yang selalu berganti dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaan, Allah itu di mana posisinya? Saudara-saudara yang terkasih, lalu dalam firman Tuhan juga dikatakan dan diteguhkan kepada kita, diperkenalkan siapa Allah itu sebenarnya. Demikian juga pengalaman yang dihadapi oleh bangsa Israel. Mereka sering meninggalkan Allah. Baik suka dan duka yang terjadi dalam kehidupan mereka, mereka meninggalkan Allah. Lalu Allah berfirman kepada Yesaya bahwa memperkenalkan Allah itu siapa sebenarnya. Dalam firman Tuhan dikatakan Allah sendiri yang menjadikan bumi. Allah sendiri yang menciptakan manusia. Allah sendiri yang membentangkan langit. Allah sendiri yang memberi perintah. Tentunya saudara-saudara yang terkasih, Allah di sini menyatakan dirinya sebagai Allah yang maha kuasa. Allah yang mempunyai segala sesuatunya. Allah yang serba memiliki dan menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Oleh karena Allah sebagai pencipta, Allah yang menjadikan, tentunya Allah yang memiliki
semua langit dan bumi beserta isinya. Bahkan kehidupan manusia itu adalah milik Allah. Kehidupan manusia itu adalah kepunyaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, dengan demikian kita bisa katakan bahwa justru dalam hidup ini Allah yang berkuasa. Allah yang memiliki kuasa, dan Allah yang menuntun dan memelihara dan bahkan memberikan yang penting dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, tentunya apa yang kita khawatirkan, apa yang kita ragukan, apa yang kita takutkan untuk masa depan kita, sesungguhnya tidak ada lagi. Karena Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memberikan segala sesuatunya, Allah yang peduli dengan kita. Hanya persoalannya sebagai orang-orang yang percaya, mari kita kenal Allah itu Allah yang Maha Kuasa. Sebagai orang-orang yang percaya, orang yang telah dipilih oleh Allah, apapun yang terjadi kepada kita, jangan sekali-sekali meninggalkan Allah. Karena Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Saudara-saudara yang terkasih, maka tanggung jawab kita adalah menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, karena dialah pemiliknya. Maka apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, baik itu duka, baik itu suka, mari kita kenal Allah yang Maha Kuasa itu, yang sanggup memberikan segala sesuatunya. Ketika kita berduka cita, kita jangan putus asa, karena segala sesuatunya adalah milik Allah. Karena Allah sendiri yang berkuasa, maka keputusasaan tidak akan terjadi. Tetapi mari kita serahkan kepada Dia, bahwa Dialah yang mempunyai segalanya. Ketika kita berduka cita, ketika kita bersuka cita, tentunya jangan kita nilai bahwa sukacita itu bersumber dari diri kita sendiri. Sukacita itu datang oleh karena kehebatan kita. Sukacita datang oleh karena karya dan perbuatan kita. Sukacita datang oleh karena kebaikan kita. Semata-mata tidak. Tetapi sukacita itu bersumber dari Allah, karena Dialah yang menciptakan segala sesuatunya. Tugas kita sebagai orang percaya, mari kita terima sukacita itu, bukan karena kebaikan kita, tetapi oleh karena kebaikan dan kemahakuasaan Allah. Maka kita harus mampu mengucap syukur kepada Allah dengan segala kebaikan, dengan segala kesuksesan, kebahagiaan yang kita terima. Maka apapun yang kita hadap, apapun yang kita terima, sukacita yang kita terima tidak akan mendatangkan kesombongan bagi diri kita. Tentunya sebagai orang yang percaya, suka dan duka yang kita alami dalam hidup ini adalah milik Allah. Maka mari kita serahkan segala sesuatunya kepada Dia, karena Dialah yang berkuasa. Dan apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita, ketika Allah berkarya dalam hidup ini, maka hidup ini menjadi sempurna dan penuh dengan kebahagiaan. Saudara-saudara yang terkasih, yang kedua mau kita lihat Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Berkuasa. Tentunya Allah mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Allah mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan kita, karena hidup ini adalah milik Allah juga. Maka dalam melanjutkan, menikmati, mencicipi hidup ini, baiklah kehidupan ini kita serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan mari kita lanjutkan kehidupan kita, tetapi biarlah hidup kita jalani sesuai dengan kehendak Tuhan, karena Dialah pemilik segala sesuatunya. Terpujilah Dia ketika kita masih diberikan kehidupan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah. Engkau telah memberikan kami kesempurnaan hidup, dan Engkau memperkenalkan buat kami Tuhan pada pagi hari ini, bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatunya, bahwa Allah yang memiliki segala sesuatunya. Biarlah Tuhan kuat kuasa Allah yang senantiasa menopang kehidupan kami. Apapun yang kami alami, suka dan duka, biarlah itu Tuhan menjadi kemuliaan Tuhan senantiasa, sehingga kami merasakan apa yang kami hadapi menjadi berkat
dan menjadi sukacita untuk kehidupan kami sendiri. Berkati kami Tuhan di saat kami melakukan aktivitas kami, agar aktivitas kami lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin.